Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita bertemu lagi dalam podcast T Education. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kawan-kawan sekalian karena telah mensubscribe channel ini, like dan share supaya channel ini bisa berkembang sampai dengan hari ini. Dan karena peran kawan-kawan sekalian, saya terus bisa menyampaikan topik-topik diskusi di channel kita ini. Baik kawan-kawan sekalian, pada podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang satu topik yang sebetulnya ini ada kaitannya dengan sistem peradilan pidana, tapi juga ada kaitannya dengan hukum acara pidana juga, yaitu tentang pidana dan perdamaian. Nah, topik ini sangat lazim kita bahas dalam sistem peradilan pidana kawan-kawan sekalian karena seringkali kita bertanya-tanya di masyarakat di luaran sana, seringkali kita bertanya-tanya bahwa apakah memungkinkan sebetulnya suatu perkara pidana ini tidak dilanjutkan ke proses berikutnya. Artinya sering kita jumpai ada perkara pidana, loh kok berhenti perkaranya? Loh kok perkara ini tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan lain sebagainya. Nah, apakah hal ini dibenarkan secara teori dan aturan? Nah, itu yang akan kita bahas dan kita diskusikan dalam topik diskusi kali ini, kawan-kawan sekalian. Baik, kawan-kawan sekalian, sebelum kita bicara tentang pidana dan perdamaian, akan saya ceritakan sedikit tentang alur dalam proses pemeriksaan pidana, kawan-kawan sekalian. Nah, di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, kita ada yang namanya alur prosedur untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Di dalam due process of law yang kita anut di Indonesia saat ini, bahwa proses itu berjenjang dan bertahap. Ya, bagi kawan-kawan yang tidak belajar ilmu hukum atau belajar ilmu hukum tapi belum sampai pada mata kuliah itu, akan saya sedikit tentang alur dalam proses hukum acara pidana. Ada yang namanya proses penyelidikan, ada proses penyidikan, ada proses penuntutan dan pemeriksaan pidana. Ini adalah alur yang berjenjang kawan-kawan sekalian. Untuk bisa sampai pada tahap kedua harus lulus tahap pertama terlebih dahulu, dan seterusnya sampai di tahap akhir pemeriksaan persidangan, kemudian eksekusi, kemudian putusan, upaya hukum dan eksekusi. Nah, kita bicara dalam tiga tahapan awal dulu: penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Nah, untuk dapat sampai dituntut oleh jaksa, oleh penuntut umum, maka perkara tersebut harus lolos penyidikan dan penyelidikan terlebih dahulu. Nah, terkadang kawan-kawan sekalian, perkara itu bisa dihentikan ketika prosesnya masih dalam tahapan penyidikan. Kita mengenal namanya SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yang dasar hukumnya ada pasal 110 KUH Pidana. KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 110 tersebut disebutkan suatu perkara dapat dihentikan karena ada tiga alasan, yaitu yang pertama tidak cukup bukti, yang kedua bukan merupakan tindak pidana, dan yang ketiga dihentikan karena faktor hukum. Bisa karena tersangkanya meninggal dunia, bisa karena daluarsanya perkara, maupun satu karena nebis in idem, bahwa perkara ini sebenarnya pernah dibahas, pernah dituntut pada perkara sebelumnya, tapi dituntut lagi untuk kedua kalinya. Nah, dalam tingkat penyidikan ini dimungkinkan seperti itu. Artinya adalah tidak salah dan ini sah ketika perkara itu dihentikan dalam tahapan penyidikan. Nah, seringkali adalah kita tidak paham faktanya. Seringkali kita hanya membaca di media kawan-kawan sekalian bahwa loh, perkara ini kan sudah berjalan, kenapa kemudian sekarang kok dihentikan? Kita nggak pernah tahu faktanya, kita hanya tahu berita di media. Padahal di tingkat penyidikan perkara ini bukan tindak pidana sebetulnya, tapi ini perkaranya lebih ke arah administratif atau ke arah perdata, sehingga perkara ini harus dihentikan. Tapi masyarakat tidak tahu itu. Masyarakat bahkan juga terkadang tidak peduli itu. Yang masyarakat tahu adalah bahwa perkara ini sudah dilaporkan tapi dihentikan. Siapa yang disalahkan masyarakat? Kepolisian. Teman-teman penyidik sudah disuudoni oleh teman-teman sekalian bahwa ini pasti polisinya ada yang tidak beres ini sehingga perkaranya dihentikan. Oh tidak, dalam aturannya penyidik ini punya aturan, punya dasar hukum bahwa dia bisa menghentikan penyidikan dengan tiga alasan: tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi kepentingan hukum. Tapi kawan-kawan sekalian, nah ini ada tapinya lagi, bahwa ketentuan pasal 110 tadi itu dimiliki oleh penyidik. Tapi penyidik juga punya
argumentasi, punya dasar yang lain, bahwa penyidik juga memiliki kewenangan untuk tidak meneruskan itu ke tingkat lebih lanjut. Walaupun itu merupakan tindak pidana, walaupun buktinya ini cukup, walaupun tidak ada alasan dihentikan demi kepentingan hukum, tapi penyidik ini bisa menghentikan perkara itu dengan konsep yang disebut dengan restoratif justice. Mungkin kawan-kawan sering mendengar istilah RG atau restoratif justice ini, atau peradilan restorasi dalam terjemahannya. Tapi apa sebetulnya yang disebut dengan peradilan restoratif, kawan-kawan sekalian? Bahwa konsep utama, konsep dasar dari restoratif justice ini adalah untuk mengembalikan ke kondisi semula. Bahwa terkadang tidak jarang kita jumpai perkara itu dilanjutkan ke tingkat penyidikan, bahkan dituntut, bahkan diputus, tapi kondisinya tidak lagi sama seperti semula. Kita ambil contoh misalnya, ada kecelakaan lalu lintas yang kebetulan, mohon maaf sekali lagi, korbannya meninggal dunia, ditabrak sama seseorang. Kemudian langsung kita bawa ke polisian, langsung diproses, langsung dituntut, langsung diputus perkara pidana. Apa yang terjadi? Bahwa pihak keluarga tetap tidak menghendaki hal tersebut. Artinya pihak keluarga masih dendam kepada pelakunya. Enak dia di penjara cuma 2 tahun misalnya, sedangkan saya yang ditinggalkan oleh keluarga kerabatnya yang ditabrak sampai meninggal dunia, saya punya anak, saya punya tanggungan segala macamnya, saya bagaimana nasibnya? Nah, kondisi ini yang kemudian dianggap tidak sesuai atau dianggap tidak kembali ke kondisi awalnya. Walaupun pelaku sudah dipidana, tapi tetap dianggap tidak adil oleh pihak korban dan keluarganya. Sehingga dalam perkara-perkara kecelakaan lalu lintas seperti ini yang karena kealpaan, karena lalai segala macamnya, diupayakan ada jalur perdamaian. Tujuannya supaya apa? Supaya kondisinya kembali seperti semula, damai seperti semula. Misalnya apa? Mungkin beberapa tahun yang lalu kita menjumpai ada perkara yang sangat viral kalau sekarang istilahnya, ada seorang yang menabrak orang lain, kemudian orang itu meninggal dunia dan perkara ini dihentikan. Perkara ini memang diproses secara pidana tapi berujung pada perdamaian. Apa klausul perdamaiannya? Klausul perdamaiannya adalah si pelaku yang melakukan penabrakan tadi itu bersedia untuk memberikan ganti rugi yang setimpal, bahkan bersedia untuk memberikan biaya hidup berupa sekolah kepada anak yang ditinggalkan tadi sampai tingkat jenjang tertentu, misalnya SMA misalnya. Dengan kondisi seperti ini, pelaku nggak perlu dihukum, tapi dia cukup memberikan ganti kerugian yang setimpal atau dianggap cukup bagi pihak keluarga untuk mengembalikan kondisi semula. Oke lah, kita berdamai, kita anggap ini sebagai bagian dari musibah sehingga nggak perlu lagi proses panjang ke pidana, dan ini dihentikan perkaranya tidak menggunakan pasal 110 KUH acara pidana, tapi dihentikan karena restoratif justice. Apakah ada dasarnya seperti ini? Jawabannya ada juga. Ada Perkap Polri yang saya tidak ingat nomornya lagi, yang sekarang sudah berganti, tentang manajemen penyidikan, termasuk diantaranya dalam proses restoratif justice untuk perkara-perkara tertentu, kawan-kawan sekalian. Artinya apa? Kita tidak boleh buru-buru berburuk sangka kepada aparat kepolisian bahwa setiap perkara yang berhenti tidak lanjut ke tingkat berikutnya pasti ada yang salah dengan perkara itu. Tidak, tapi memang sebagaimana dalam podcast saya yang awal terlebih dahulu, ada yang namanya ultimum remedium. Sebisa mungkin pidana ini jalan terakhir. Kalau memang dimungkinkan untuk diperdamaikan terlebih dahulu, maka akan dihentikan perkara itu sebelum ke tingkat berikutnya. Artinya apa? Bahwa restoratif justice ini memang sangat dikehendaki oleh masyarakat Indonesia, karena konsep dasarnya adalah ketika ada sesuatu kealpaan terjadi dan itu bukan kehendak bersama, dianggap sebagai musibah oleh masyarakat, maka apa kemudian solusinya? Apakah pidana merupakan solusi? Itu lain cerita. Tapi ketika perkara itu pembunuhan, perkara ini kejahatan dengan tingkat serius yang tinggi, korupsi, apakah kemudian dapat dihentikan perkaranya dengan konsep restoratif justice? Nah, itu tanda tanya berikutnya, kawan-kawan sekalian. Itu tadi tentang aturannya, kawan-kawan sekalian, bahwa yang namanya perkara itu berhenti di tingkat penyidikan ini dimungkinkan. Kenapa? Karena penyidik punya kewenangan menghentikan penyidikan dalam pasal 110 KUHP.
penyidik juga memiliki kewenangan untuk restoratif justice dalam perkara-perkara tertentu. Artinya tidak semua perkara dapat dihentikan, dapat didamaikan sebagaimana saya sebutkan tadi. Itu tingkat penyidikan. Anggap saja tingkat penyidikan ini tidak bermasalah sehingga perkara ini dilanjutkan ke proses penuntutan. Kemudian oleh penuntut umum perkara ini dihentikan juga penuntutannya. Kawan-kawan curiga lagi, tidak melihat fakta tapi melihat media, curiga lagi. Loh, perkara ini sudah dituntut di tingkat kejaksaan, kok berhenti perkaranya? Penyidiknya sudah lurus ini, jangan-jangan jaksanya yang meleng ceritanya. Apakah begitu? Oh tidak, nanti dulu. Ada pasal 140 ayat 2 KUHP yang memiliki kewenangan yang serupa dengan penyidik, bahwa penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan. Apa alasannya? Sama dengan penyidikan, yaitu ketika perkara itu bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti, dan perkara itu dihentikan karena kepentingan hukum. Terdakwa meninggal dunia, nebis in idem maupun daluarsa perkaranya. Nah, artinya di dua level ini mereka punya kewenangan juga untuk menghentikan penyidikan maupun menghentikan penuntutan. Artinya perkara ini bisa berhenti kawan-kawan sekalian. Yang penting alasannya ada dan jelas. Nah, selain itu, selain pasal 110 dan pasal 140 KUHP, ternyata penuntut umum juga dibekali peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice. Artinya sama dengan penyidik, Jaksa Agung pun setelah mendapat limpahan perkara dari penyidik, pihak jaksa juga memeriksa kembali perkara itu untuk memutuskan apakah perkara ini perlu dituntut apa tidak. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa perkara-perkara kecil dengan kerugian yang sederhana, kerugian yang nominalnya tidak banyak, sebisa mungkin kalau bisa didamaikan, didamaikanlah. Tidak perlu diproses di persidangan. Kenapa? Karena berbiaya tinggi, prosesnya panjang dan sebagainya. Sehingga kalau mungkin didamaikan maka akan didamaikan kawan-kawan sekalian. Sehingga untuk dua proses ini kita sudah mengantongi pemahaman bahwa sebetulnya penyidik dan jaksa ini punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan, untuk menghentikan penuntutan dengan berbagai alasan tadi, termasuk di dalamnya adalah untuk alasan perdamaian atau restoratif justice. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah tidak semua perkara itu dapat didamaikan. Tidak semua perkara ini dapat kemudian dihentikan dengan alasan perdamaian. Untuk perkara-perkara ringan saja dapat didamaikan, pencurian kecil, penipuan ringan, dan lain sebagainya. Tapi untuk perkara-perkara yang levelnya tinggi, pembunuhan, perkosaan, korupsi, narkotika, perdamaian itu bukan sebagai suatu opsi atau pilihan kawan-kawan sekalian. Baik, begitu ya untuk restoratif justice di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan kawan-kawan sekalian. Berikutnya lagi saya juga akan bercerita tentang yang namanya delik atau tindak pidana kawan-kawan sekalian. Tidak semua tindak pidana dapat dilaporkan. Artinya seringkali kita salah pemahaman, seringkali kita tidak punya legal standing melaporkan suatu perbuatan yang nampak mata. Ini contohnya merupakan tindak pidana. Tapi sebetulnya perbuatan tersebut merupakan delik aduan atau tindak pidana aduan. Artinya yang bisa mengadukan hanya pihak-pihak tertentu saja. Apa contohnya? Yang paling lazim adalah pencemaran nama baik. Saya janji akan mengulas ini dalam podcast yang berbeda tentang apa itu ujaran kebencian dan apa itu pencemaran nama baik dan bagaimana prosedur atau bagaimana tata cara untuk melaporkan mengadukannya. Karena seringkali kita gagal paham kawan-kawan sekalian, tidak kita salahkan karena kita sendiri tidak belajar ilmu hukum misalnya, masyarakat kebanyakan tidak belajar ilmu hukum, kemudian menganggap bahwa setiap ada hal yang berpotensi itu menciderai yang namanya martabat seseorang dapat dilaporkan oleh semuanya. Kita ambil contoh kemarin ada satu kasus di Indonesia, ada seorang pejabat publik yang dicemarkan nama baiknya, kemudian dilaporkan oleh masyarakat, bukan oleh pejabat publiknya tapi oleh masyarakat. Kemudian perkara ini dihentikan dengan permohonan maaf dan tidak dilanjutkan lagi perkaranya. Dan yang penting lagi adalah perkara ini delik aduan. Yang bisa melakukan aduan hanya pihak korban atau yang berkepentingan, keluarganya dan sebagainya. Jadi masyarakat sebagai pendukungnya,
pejabat publik ini tidak bisa melakukan laporan karena bukan delik absolut atau bukan delik biasa. Nah, ini yang kemudian berbeda kawan-kawan sekalian. Ada penyidik yang kemudian tidak menerima perkara ini karena siapa yang melaporkan? Apakah ini delik biasa atau delik aduan? Ternyata delik aduan yang melaporkan masyarakat, tidak bisa menerima penyidik itu. Nah, yang bisa saya ceritakan di sini adalah yang dilakukan penyidik itu betul. Kenapa? Karena untuk delik aduan, tindak pidana tertentu yang masih tergolong delik aduan, tidak semua orang bisa melaporkan. Kalau yang dianggap dicemari nama baiknya tidak merasa tersinggung, tidak merasa tercemar nama baiknya, dan dia tidak mengadukan, maka perkara ini juga tidak akan dilanjutkan, kawan-kawan sekalian. Artinya masyarakat tetangganya yang melaporkan tidak bisa karena tidak berhubungan langsung dengan yang diserang martabatnya, sehingga yang bisa mengadukan adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, korban maupun keluarganya. Nah, ini yang juga terkadang tidak terlalu dipahami oleh kita semuanya, sehingga kita suudon sekali lagi kepada penyidik maupun berjaksa bahwa ini ada yang tidak beres, ini pasti ada permainan sehingga perkaranya tidak berlanjut. Bukan permainan, bukan suudon, tapi aturan mainnya yang tidak demikian, kawan-kawan sekalian. Perlu kita pahami bersama bahwa dalam delik atau tindak pidana ada yang sifatnya absolut, artinya tanpa perlu ada diadukan, ketika diketahui oleh masyarakat dapat dilaporkan. Contohnya apa? Pembunuhan, tindak pidana umum yang lain seperti pencurian, perkosaan dan sebagainya. Tapi ada delik tertentu yang ini membutuhkan aduan. Apa contohnya? Yang paling dekat dan sederhana adalah pencemaran nama baik atau menurunkan martabat, penghinaan dan lain sebagainya. Ini delik aduan sehingga tidak semua orang bisa melakukan laporan atau aduan, kawan-kawan sekalian. Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, sebagai penutup dalam diskusi kita hari ini tentang restoratif justice antara pidana dan perdamaian, bahwa dalam rancangan KUHP, dalam rancangan KUHAP nanti yang gagal disahkan tahun kemarin, itu ada term and condition required, ada syarat dan ketentuan berlakunya kapan suatu perkara itu dapat didamaikan. Ada syarat-syarat yang cukup kompleks yang harus terpenuhi untuk dapat didamaikannya suatu perkara pidana. Ini kembali mengakomodir bahwa fungsi atau tujuan dan sifat dari hukum pidana sebetulnya adalah ultimum remedium sebagai jalan terakhir. Sepanjang bisa didamaikan dan diselesaikan, dan sepanjang jenis perkaranya ini memenuhi syarat untuk didamaikan, maka tidak perlulah dilanjutkan ke proses penyidikan, penuntutan sampai diperiksa di persidangan. Konsep ini sangat lazim dikenal di dalam negara-negara Anglo-Saxon, kawan-kawan sekalian, atau negara common law system, tapi juga menjadi beberapa referensi di negara-negara civil law system, kawan-kawan sekalian. Baik, sebagai pemantik diskusi kita hari ini adalah apakah kawan-kawan sepakat dan apakah kawan-kawan setuju? Berikan argumentasinya. Apakah perkara pidana itu dapat didamaikan atau dapat dihentikan? Jika setuju berikan komen, jika tidak setuju berikan komen juga. Kemudian apa alasan argumen yang mendukung jawaban kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan podcast singkat saya hari ini tentang pidana dan perdamaian. Itu dulu, tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi, sampai jumpa.